Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Sobat Nas bersama kita di sini hari ini. Di hari yang berbahagia ini kita akan sharing-sharing nih tentang gimana sih kehidupan di FKG. Dengan saya, Dr. Gigi Lucy, saya dari FKG Universitas Jember angkatan 2013. Di samping saya ini ada siapa nih? Saya Dr. Gigi Fitri dari Hang Tua dari angkatan 2016. Nah, terus sampingnya lagi yang sangat cetar nih. Saya Dr. Hera dari Universitas Airlangga angkatan 2013. Yang ini yang paling ganteng nih siapa nih? Ya, lagi sendiri soalnya. Saya Dr. Ahmad dari Sentra Pendidikan FKG UB angkatan 2011. Oke, Sobat Nes. Berarti di sini kan kita dari berbagai macam center nih. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang sering banget nih ditanyain sama Sobat Nes Talk Live gitu. Gimana sih cara bertahan di FKG? Ternyata bisa juga ya kita lulus dari FKG ini. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya kita harus jargon dulu nggak sih, Dok? Oke ya. Kalau misalnya nanti aku bilang next dental clinic, level up your smile, kalian menjawab level up your life ya. Oke. Next dental clinic, level up your smile. Level up your life. Kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ada game dulu nih, Dokter. Oke. Jadi gamenya adalah at least yang sering udah sangat viral nih ya di TikTok ya. Kalau Dokter Ahmad nggak tahu ya udah ya, Dokter Ahmad ya. Ya. Saya contohin dulu ya. At least aku nggak pernah ngambil alat temanku. Kalau Dokter Fitri apa nih? Kalau aku, at least aku nggak nyari pasien banyak-banyak ya. Karena dia pandemi ya. Kalau Dokter Ahmad? Waktu itu at least saya nggak meninggal sama pasien saya. Pasien apa tuh? GTL. Yang terakhir nih, pasti ada gongnya ya, kayak gini. At least Dokter Hera Pernah melakukan semua at least yang disebutkan oleh teman-teman Oke, saya. tepuk tangan netizen. Seru ya guys. Karena ini kita akan sharing tentang kehidupan kita di FKG, kita mulai dari maba era dulu nih. Nah, gimana sih kalau maba era versi Dokter Ahmad nih? Dari zaman SMA, Dokter Ahmad kan di UB ya, masih satu kota nih. SMA-nya di SMA Satu Lawang karena sama kayak saya. Ya, Dokter Ahmad di SMA Lawang terus pindah ke FKG UB. Ada nggak sih shock culture-nya atau gimana nih awal-awal jadi maba? Kalau shock culture saya rasa nggak terlalu kaget ya saya, karena ya mungkin domisili yang berdekatan. Tapi ketika awal masuk kuliah dulu yang buat kaget, ya yang utama kita sudah berusaha mandiri. Kalau dulu mungkin masih satu rumah sama orang tua segala macem. Nah sekarang kita dikasih kebebasan. Mungkin pada saat itu ya awal-awal kuliah ya, baru keluar dari rumah, jadi ya tahu dunia yang sebenarnya. Tapi itu termasuk bertahan nggak? Apa ada tantangannya nih? Aduh, aku homesick gitu. Enggak, biasa aja, malah lebih leluasa. Nggak seru ya. Kalau Dokter Hera gimana nih? Dari Dokter Hera kan beda ya. Ya. Kalau awal kuliah dulu mungkin bukan culture shock sih, tapi lebih senang aja karena keluar dari rumah. Itu aja sih kayaknya. Waktu ospek mungkin, ternyata jadi anak kuliah tuh kayak gini ya. Aku harus mencari barang-barang ospek itu sendiri, kayak gitu apa gimana? Kalau awal kuliah sih mungkin dituntut untuk ini ya, jadi lebih mandiri pasti, terus tidak bisa bergantung pada siapapun kecuali pada diri sendiri, karena emang rumah dan tempat kuliah waktu itu lumayan jauh, jadi emang harus ngekos. Terus di awal-awal kuliah emang waktu itu masuk FKG, terus ternyata ospeknya yang sangat terdedor kala itu, sampai pernah 2 hari nggak tidur sama sekali karena ngerjain tugas. Nah, karena itu juga sekarang tuh banyak banget ya adik-adik kita tuh yang kayak, dong ternyata masuk FKG itu susah banget nih. Ternyata FKG itu lebih berat daripada FK. Siapa suruh lo masuk FKG? Kan gitu ya. Kalau Dokter Fitri nih, setahu saya Dokter Fitri dulu sudah pernah ngekos ya? Waktu Ya. SMA, karena jarak dari rumah ke SMA jauh ya. Sangat jauh. Gimana? Ada nggak culture shock-nya? Kalau mandiri sudah mandiri dari SMP, terus buat adaptasi kalau masalah lingkungan kayak ngekos atau apa udah biasa. Cuma
lebih culture shocknya itu bertemu teman-teman dengan beda-beda apa ya, beda-beda bahas apa. Nah betul, latar belakang, terus orangnya gimana. Biasanya kan ngumpul ya dari seluruh Indonesia terus ke universitas itu. Itu kayak bahasanya, bahasanya kayak gini loh, kayak gitu loh. Bahasa apa tuh yang paling, wih ternyata bahasanya gini nih. Bahasa apa? Bahasa Lombok, bahasa Papua. Aku pernah denger itu bahasa daerah Makassar ke timur sama bahasa timuran NTT. Kayak beda banget gitu. Tapi mereka berkumpul di situ, jadi kayak Oh mereka bikin komunitas di dalam nah, gitu ya. betul. Kalau aku sih jujur ya, aku homesick. Karena saya kan sangat jauh ya dari kalian ini, saya yang paling jauh kan Iya. merantaunya. Ya, jadi bertahan hidup banget nih di awal-awal kuliah itu. Jadi ya itu sih tantangannya kalau maba ya. Dari yang ternyata pulang sekolah kita dimasakin ini sama ibu kita, terus ternyata kita harus beli makan, terus kayak makan apa ya hari ini, itu adalah PR sendiri buat mahasiswa nyari atau nyari mau makan apa nih hari ini. Warung yang murah, terutama murah dapatnya banyak kalau buat laki-laki mungkin. Oh iya betul, kalau mungkin kalau cewek yang fancy gitu ya. Iya nggak sih, kalau aku sih enggak dulu ya, Enggak. karena di Jember nggak ada. Oke, satu lagi. Apa? Awal kuliah akhirnya jadi seneng sama kota tempat kuliah karena jadi bisa nge-mall kapanpun. Iya, Oh baik, karena saya tidak ada mall ya. Betul. Saat itu tidak ada mall. Benar ya. betul. Udah ya ini ya, masa adaptasinya sudah ya. Terus kalau tantangan terberat nih selama jadi maba, kalau Dokter Hera apa? Tantangan terberat selama jadi maba mengatur waktu ya. Oke. Jadi mengatur waktu yang pasti kayak habis pulang kuliah kita harus ngapain, terus kapan kita harus ngerjain tugas, kapan kita harus tidur, kapan kita harus bangun, itu kan emang benar-benar udah sendiri ya. Jadi kalau misalnya udah telat bangun, udah dipastikan pasti akan telat berangkat kuliahnya. Oke. Kalau Dokter Rahmat nih kan, Dokter Rahmat tuh yang paling senior ya di antara kita, masuknya FKG gitu ya. Dan Dokter Fitri yang paling junior gitu. Saya Dokter Hera kan satu angkatan nih. Pak Dokter Rahmat dulu waktu awal maba itu gimana? Ada tantangan nggak sih, kan zaman 2011 itu kan udah jauh banget gitu ya Dok ya. Kan saya rasa nggak ada tantangan yang terlalu berat. Apa dulu masih belum ada mall di Malang? Udah kan? Udah ada. Cuma ya bukan merupakan suatu tantangan yang berarti bagi saya kalau waktu ketika maba itu. Tantangannya di tahap-tahap berikutnya. Oh berarti waktu maba masih senang-senangnya aja ya? Happy aja. Oke, mungkin Dokter Rahmat sudah ini ya, sudah enjoy karena satu kota mungkin Dok ya. Bisa pulang juga. Oh, tapi ngekos enggak? Kos, ngontrak. Kalau kan ini sekarang sudah maba, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke preklinik. Di preklinik itu kan kita ada kuliah, ada skill lab kayak gitu kan biasanya. Kita mengerjakan 2 kegiatan itu dalam 3,5 tahun normalnya nih. Kalau kehidupan preklinik di Hang Tua dulu deh, yang swasta gimana nih? BA pakai sistem belajarnya apa? Blok apakah SKS? Sistem blok. Oke, berarti kita sama semua ya, sistem blok semua. Enggak. Ini nggak ada tutorial? Saya sistem SKS sih. Oh jadi nggak ada tutorial? Adanya skill lab sih. Nggak ada kalau tutorial. Oh, Di kakak gitu beda Mbak? ya? Oh di kakak ada. Oh, beda, namanya beda guys ternyata. Iya. Kita tutorial namanya. Kayaknya aku di kakak. Kalau di waktu itu pas zaman saya sih namanya modul, bukan di kakak. Modul. Jadi kayak ada modul 1 apa, modul 2, modul 3 gitu, tiap semester ada. Ya kan misalnya modul 1 sistem tubuh kayak gitu kan? Enggak. Apa? Jadi modul 1 itu lebih kayak kumpulan dari beberapa mata kuliah gitu, jadi kayak kita belajar kasus gitu. Tapi kalau sistem SKS itu kan dia per mata kuliah ya, jadi bukan per blok. Kalau per blok kan misalnya kayak sistem tubuh, jadi di dalam itu kan misalnya kayak ada anatominya, ada faalnya, ada biokimia. Lah kalau SKS itu enggak. Jadi misalnya dalam 1 semester kita ada 20 SKS gitu ya. Jadi kayak anatomi 1, 2 SKS, nanti faal 1, 2 SKS gitu. Berarti kalau gitu anatomi ini akan dipelajari sampai semester berapa? Apa di semester 1 aja kalau sistem SKS?
Kalau waktu itu anatomi dua semester. Jadi ada anatomi teori 1, anatomi teori 2, anatomi praktikum 1 dan praktikum 2. Jadi beda. Meskipun kita satu angkatan, saya dengan Dokter Hera beda karena kalau di Jember itu sistem blok. Jadi misalnya di blok 1, blok humaniora, saya masih ingat banget itu. Blok humaniora ya kita mempelajari tentang semua humaniora, tentang humaniora itu, atau blok 2 itu sistem tubuh ya, kita mulai dari anatomi, fisiologi, itu tentang sistem tubuh kayak gitu. Kalau UB? Kalau di UB sama sepertinya seperti dengan Dokter Hera tadi. Oh, Sistemnya sama ya? SKS juga. Dokter Fitri? Sama blok. Oh, berarti kita sama ya. Oh, udah kita ngobrol. Kita ngobrol aja. Jadi emang beda ya, di setiap center itu beda dan pasti tantangannya juga beda gitu ya. Jadi nggak bisa, gimana ya dok? Soalnya sering banget nih ada yang nanya, dok gimana ya cara bertahan jadi mahasiswa FKG, buku-bukunya apa ya? Jangan tanya ke yang beda center. Kalau misalnya ingin kayak gitu ya tanya ke kakak tingkatnya, jangan tanya ke kita lewat live gitu loh, maksud saya gitu. Betul. Betul. Nah, karena ini kan kalau Dokter Fitri dan Dokter Hera kan beda ya. Ada yang satu sistem SKS, ada yang satu sistem blok. Kalau di sistem SKS gimana cara belajar yang efektif nih? Apa sampai sekarang masih sistem SKS berarti UNER? Kalau untuk sekarang saya kurang tahu ya. Kayaknya udah blok sih kayaknya. Berarti nggak ujian setiap blok kan? Ujiannya setiap semester. Ada UTS gitu kan? Kalau dulu sistem SKS ya. Jadi ada UTS, terus ada UAS dan ujian perbaikan. Karena ujian setiap bulan. Enggak. Gimana Dulu saya belajar? kayak tiap hari ujian. Iya, di FKG adalah seni Pre-klinik. untuk beruji setiap hari ya. Pre-test. Dalam hidup kita. Free test mulu. Kalau belajar efektif nih gimana kalau sistem SKS dulu ya? Kalau sistem SKS itu mungkin nanti belajarnya efektifnya itu ya tiap di hari itu misalnya ada pelajaran apa kan biasanya materinya judulnya apa. Ya kita pelajari sesuai yang diajarkan oleh dosen tersebut. Tapi efektifnya sebenarnya hampir 1 UTS atau UAS ya. Oh iya. Memang kalau nggak kepepet itu kita nggak ada power. Iya, ya. kan namanya SKS itu sistem kebut semalam. Bener. Gitu. Jadi banyak gitu kan Dok, dari misalnya kalau anatomi itu dari anatomi tubuh secara keseluruhan, terus baru kita mempelajari anatomi gigi gitu. Kalau sistemnya atau gimana? Kalau waktu itu mata kuliah anatomi itu anatomi keseluruhan. Terus nanti ada di semester berapa saya lupa itu ada khusus anatomi gigi aja. Sebenarnya intinya apa? Sama ya, cuma Iya. namanya aja beda. Iya, Yang satu iya. ujiannya per blok, satunya ujiannya Per mata kuliah. mata kuliah. Kalau Dokter Fitri nih gimana? Cara belajar efektifnya kalau sistem blok? Pak jujur saya nggak ada belajar efektif ya. Iya, sama. Karena kalau sistem blok itu kita bingung gitu. Maksudku itu misalnya blok 1 itu blok sistem tubuh ya. Kita mulai dari sebenarnya enaknya kita kayak selama kita belajar anatomi sekalian belajar fisiologinya. Oh, ternyata anatomi jantung itu seperti ini dan fisiologinya seperti ini kayak gitu. Cuma kita tuh kadang bingung karena lompat-lompat gitu kan. Betul. Gimana kalau Dokter Fitri mungkin ada nih. Enggak. Gimana ya? Kalau belajar sih ya wis menyesuaikan sama teman-teman juga yo. Aku nggak kebut semalam juga enggak, cuma lebih cara belajarku aja sih Mbak. Oh, gimana? Kalau cara belajarku sama teman-teman ya, bukan yang blok-blokan kayak gitu ya. Maksudnya gimana? Enggak paham. Enggak Belajarmu teman-teman belajar bareng tapi Iya. Belajar berkelompok. Iya, kalau Saling blok-blokan menguatkan gitu iya ya. betul. Karena pusing semuanya di Oh iya, Pelajarin. boleh. iya. Yuk. Gimana nih Ya, kalau ini Dokter nih. Fitri yang dari sistem blok cara belajar efektifnya? Cara belajarnya itu nggak sangat-sangat efektif. Mungkin bisa ini ya, bisa dicontoh yang baik nih, yang tradisi yang tua, yang tidak baik jangan dicontoh ya. Iya. Iya karena kebut semalam juga. Terus kalau teman-teman belajar ikut belajar. Oh, berarti kalau teman-temannya nggak belajar gitu maksudnya. Iya. Itu namanya work life balance, guys. Iya. Jadi harus pilih-pilih temen ya guys. Gitu. Oke, betul. Karena teman itu juga yang akan membawa kita ke jalan kebenaran atau keburukan ya. Iya bener. Ya itulah.
Soalnya kalau saya nih dulu waktu sistem belum itu kalau mau UTB kan kalau saya tuh ada UTB dan UAB ya namanya ya. Kalau UTB itu kita tuh bagi materi. Karena materinya kan biasanya kita dikasih software gitu ya. Nah, siapa nih kita belajarnya bareng, terus kamu belajar tentang ini ya, kamu belajar dari terus nanti kita saling mengajari kayak dia menjelaskan tentang ini menjelaskan tentang ini kayak gitu. Kalau aku dulu gitu sistemnya itu. Dan itu kalau menurutku efektif karena di semester 1 kita masih belum mendapatkan sistem belajar seperti itu, nilai kita tuh jeblok banget waktu itu. Dan di semester selanjutnya tuh kita diajari kakak tingkat cara belajar seperti itu dan itu lumayan efektif. Kalau Dr. Ahmad, apakah belajar? Karena Dr. Ahmad itu kan cowok ya, cowok tuh biasanya sukanya belajarnya sambil ngopi gitu nggak sih? Kalau teman-temanku dulu gitu soalnya. Ada yang seperti itu, tapi saya bukan yang seperti itu. Okay. Tapi yang saya ingat pada saat ketika masa preklinik, kita sebagai mahasiswa pada saat itu diwajibkan untuk mengerjakan yang namanya logbook. Jadi ketika kita membahas suatu masalah, jadi pada FKG UB pada saat itu dikenal yang namanya istilahnya PBL. Jadi dilakukan pembelajaran menggunakan problem based learning. Mungkin di teman-teman juga gitu ya. Ya. Nah, itu kita setelah melakukan analisa masalah wajib mengerjakan yang namanya logbook ya. Kayak laporan. Laporannya. Jadi apa yang dibahas pada saat itu. Nah, teman-teman saya macam-macam. Ada yang suka nulis. Nah, yang seperti saya yang nggak suka nulis ini yang jadi masalah. Ya itu nama gitu gimana? Enggak. Logbooknya itu mengerjakan, cuma tulisannya ya. Oh, jadi kalau di UB itu logbooknya satu mahasiswa satu. Satu mahasiswa satu. Dan nanti ketika sudah mengerjakan logbook, kita ketemu sama teman-teman di dalam ruangan, itu kita bahas apa aja yang ditemukan dari problem tadi yang setelah dianalisa tadi masalahnya apa aja. Oh, berarti mungkin kalau saya tarik garis tengah ya, kayaknya ini hampir sama dengan sistem tutorial ya. Tutorial itu kan kita dikasih kasus tapi jauh-jauh hari. Di awal blog itu kita dikasih kasus, terus ada pertemuan yang khusus dengan dosennya, kita membahas nih tentang kasus tersebut. Di pertemuan pertama kita nggak boleh bawa buku, biasanya nggak boleh ada literatur. Di pertemuan kedua nanti kita bawa tuh literaturnya. Jadi di pertemuan pertama itu biasanya kita asbun. Cuma ya ada ilmunya, nggak asik asbun, nggak ada brainstorming gitu. Nah, kalau menurutku kekurangannya sistem kayak gitu tuh teman-temanku yang suka ya nggak suka menulis, dia jadinya cuma tetap nama. Kalau Dr. Ahmad kan otomatis harus ikut menulis juga kan? Ya, harus ikut menulis juga. Karena pengalaman saya nih teman-teman, dari tutorial 1 sampai semester 6 itu saya mengerjakan sendiri tuh laporan PPL itu. Berarti di UNED enggak satu orang satu gitu enggak? Enggak, karena misalnya nih di salah satu blog itu ada 3 skenario nih. Yeah. Skenario pertama siapa ketuanya, siapa scriber mejanya, siapa scriber papannya gitu. Nah, kalau saya tuh dulu tuh sukanya tuh jadi scriber papan karena nggak nulis laporan gitu kan. Tapi saya bisa ngomong sakarepku dhewe gitu loh intinya itu. Cuma ya itu untuk teman-teman biasanya cowok-cowok sih ya, kalau teman-teman saya mungkin ada yang merasa yang nonton podcast ini ya, tolong digarisbawahi yang nggak pernah ngerjakan laporan gitu ya, yang lapornya selalu saya yang mengerjakan. karena dengan sistem kayak gitu tuh mereka kayak ini loh materiku gitu. Ini materiku yang kemarin buat aku pertemuan kedua nih. Cuma dikasih itu biasanya ke scriber meja. Dan scriber meja akhirnya menulis laporan itu sendiri. Kayak kita menyusun sendiri dengan ketua dan scriber papan kayak gitu. Ya enaknya itu ya. Tapi kalau dengan Dr. Ahmad di sistemnya Dr. Ahmad kan jadi otomatis dia harus menulis gitu ya. Nanti tapi pada akhirnya nanti dikumpulin juga jadi satu, kemudian baru dimajukan lagi. Jadi masing-masing orang punya logbook sendiri, dari logbook tadi diambil laporannya tadi itu tadi. Ya itu sih anaknya itu ya. Dokter Hera sama? Enggak. Oh beda. Beda ya teman-teman. Jadi jangan sampai konsul di live ya. Mohon maaf ini kita beda ternyata. Gimana Dokter Hera? Kalau misalnya waktu itu dikasih skenario kasus, memang di pertemuan pertama oleh dosen pembimbing itu dibiarkan kita memetakan dari skenario kasus tersebut. Misalnya kayak learning issue-nya apa, terus sampai kepada peta konsep dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti ketika sudah ketemu semua, itu kalau dulu saya sama kelompok itu kita bagi. Jadi nanti siapa yang latar belakang, siapa yang peta konsep, siapa yang penjabaran learning issue dan lain sebagainya itu semuanya dapat. Tuh, jadi nanti misalnya ada ketua dan ada sekretaris. Jadi nanti sekretaris itu biasanya yang bagian jadi editor.
Jadi kita kumpulin semua, terus dia yang jadi editor sekalian bikin presentasinya, PowerPoint-nya. Teman-temanku tuh di garis bawahi sekretaris hanya mengedit, bukan membikin ya. Betul. Dulu. Nanti dieditnya pakai emot yang aku ya. Kalau Dokter Fitri, Hampir sama kayak Dokter Hera sih kayaknya. oh mungkin karena satu kota ya, makanya sama ya. Kayaknya ya. Mungkin ya Mbak ya. Karena kiblatnya mungkin Karena belum ya. kayaknya sama, Nah. gitu. Kayak, kok beda ya? Uner apa UHT nanti gitu. Kok ada ini yang Tidak. Betul. karena kita beda ya, ada ya. Nah. Satunya sistem blok, satunya sistem SKS. Kalau mata kuliah yang paling disukai Dokter Fitri apa nih? Mata kuliah dulu belum skillnya. Mata kuliah. Anatomi, Iya, sistu. oh, dia suka Dental, material. anatomi. Oh, Kayaknya coba itu aja deh. Dental, Dua aja ya, material, guys. Anatomi ya, Dokter Fitri sukanya. Kalau Dokter Hera, KGA kan. mana anak? Ya, kan mata kuliah ya. Mata kuliah. Preklinik kan? Iya. KGA. Saya KGA saya dapat A. Yoi. Padahal Dinas itu yang kid friendly itu Dokter Rahmat, teman-teman. Kayak Dokter Rahmat nih apa nih yang disukai? Kalau dulu saya lebih suka apa ya, dental teknologi lah. Jadi pada saat itu kan ya kembangnya zaman ada teknologi-teknologi yang baru. Seperti kalau zaman sekarang amalgam sudah nggak dipakai kan. Nah itu. Oh, dental material kan kayak Dokter Fitri. Iya. Oh, saya ada tambahan. Apa? Materi preklinik bukan materi sih, waktu itu praktikum. Preklinik kalau yang praktikumnya waktu itu ini di gedungnya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu saya Padahal paling dia suka. cepet-cepet sama residen guys kayaknya. Orang potong aja nih. Iya kan Mbak, ini tas. Seneng kan Mbak ya? Kenapa? Motivasinya apa? Ya jadi nggak bosen, jadinya kan tempat kuliahnya pindah. Oh, tadi jangan ada yang seger-seger nih residen. Kebetulan nggak ketemu juga sih. Saya sih dulu apa ya? Sistem nih kayaknya, karena saya dapat A. Oke. Pokoknya kita sukanya nih kita dapat A ya. Intinya itu seperti Betul, itu. betul. Kalau skill lab yang paling disuka apa? Nah, aku dulu ya. Aku skill lab yang aku suka itu perio, karena kita cuma duduk. Kalau perio di tempatku tuh cuma posisi ergonomis, cara mengkuret kayak gitu. Itu nggak ada effort, nggak kayak yang bahan yang kita harus bawa kufet kayak gitu. Oh. Kotor ya, saya nggak suka ya. Dan itu lama. Kalau Dokter Fitri apa skill labnya yang suka? IKGM tuh termasuk skill lab nggak sih? Bukan ya? Praktikum itu. Ya, Oh, praktikum ya. ya. Nggak ada skill apa aku IKGM. IKG. Nggak ada skill Nggak ada ya? labnya. Sosialisasi soalnya. Oke, Dokter Fitri suka sosialisasi guys. Karena keluar Sosial, ya. dari kampus. Oh, karena Dokter Fitri udah deket-deket pandemi ya? Iya. Oke. Banyak keluar dari kampus ke ikut biasanya itu ada baksos gitu. Jadi itu termasuk IKGM di tempatku Mbak. Dok, Oh, itu di preklinik apa koas? di perklinik. Oke. Kalau Dokter Hera, KGA juga? Enggak. Oh, Kalau beda, ya beda guys. skill lab sukanya BM. Weh, Karena waktu calon itu presiden BM kita. aminin jangan. BM karena ini sih pekerjaannya kan bukan yang kayak nukang banget ya. Kalau skill labnya, jadi waktu itu kan kayak cuma armamentarium sama ini loh, suturing. Tapi kita kan Oke. sambil verbal ya, kayak Hmm. sambil ngomong gitu, dan emang bukan sesuatu pekerjaan yang kotor. Iya, pokoknya kayaknya mungkin Dokter Ahmad ya yang suka IBTK itu yang pakai kufet itu. Iya. Kalau saya lebih prefer SL Orto sih waktu itu ya, yang nekuk-nekuk ngawat segala macam itu lebih. Nggak sakit. Emang suka. Kalau waktu itu saya waktu orto tuh saya nyuruh kakak tinggal saya sih dong, minta tolong, Mas tolong dong bengkokin kayak gitu. Karena kita cewek ya, maksudku tuh dari segi power juga beda ya dengan cowok dari segi skill. Kalau di FKG itu pasti lebih bagus tuh yang cowok biasanya, tapi nggak semua. Ada yang lebih skillnya lebih bagus saya daripada saya. Sama dikit cetas. Gitu. Terus kalau misalnya yang nggak suka nih apa kalau di Rahman? Prosto sih. Prosto itu kita ya bersinggungan langsung dengan
material yang macam-macam ya, yang pasti kotor ya. Karena dokter Rahmat tinggal mati pasiennya, enggak? Nah, itu kan waktu sudah kok. Terus tuh ya. Prosto itu karena kotor ya, itu terus ya Dan lama ya. lama prosesnya. Jadi kalau mungkin Sobat Nice tuh kayak ya soalnya kayaknya sekarang tuh yang lagi seliweran di TikTok tuh juga kayak skill lab GTL itu capek banget. Iya, emang capek itu. Kalau kalian mau stop boleh. Jangan ya, jangan. Kalau Dokter Fitri apa nih yang nggak disuka? Konservasi. Oh. Cara mengatasinya yang dengan tidak disuka ini gimana? Sedia payung sebelum hujan. Apa tuh? Sedia gigi. Karena konservasiku tuh konservasi PSA. Iya itu. Heeh. Gitu ya. Ya. Nah, waktu preparasi itu aku sering jebol tuh. Oh, pakai Saluran artificial akalnya apa gigi asli? gigi asli. Pakai gigi asli. Habis itu Artifisial kalian. Aku artifisial. Juga artifisial. Aku lupa. aku asli sih, guys. Asli. Kasih caps lock ya nanti. Asli dia giginya. Tapi Iya. harus nyari gigi. Harus nyari gigi berarti. Harus nyari gigi. Kalau umpamanya nggak ada nih, Iya sih. beli Beli ya. Iya, iya. beli asli itu di Shopee itu lumayan. Iya, iya, waktu itu gosen. Iya, itu Nah. ada kita yang lagi jualan ke Mas Bukhari namanya. Tadi Nah. kemarin dijual tuh giginya. Nah, itu karena sangat dibutuhkan untuk anak preklinik. Tapi kan itu yang jelas itu giginya bukan gigi yang rusak ya, tapi gigi yang utuh. utuh, ada lubang pun dibatasin ya, lubangnya di Minimal. mana kayak gitu kan. Lebih susah ya biasanya. Lebih susah. Cuma itu lebih mendekati sama yang kita kerjakan sehari-hari. Kalau Benar. artifisial itu kan jebol ya udah jebol Iya. gitu. Kita beli lagi. Kalau nggak salah dulu di zamanku tuh 200.000 satu gigi itu. Di zaman Dokter Aman 2011 tuh. Ya, siap itu manipulasi kayaknya. Ada Dokter Aman apa? Artifisial apa gigi asli? Lupa ya. Lupa. Lupa, beneran lupa sih. Kayaknya sih asli sih. Saya waktu itu pernah lupa ya pas semester berapa itu diminta untuk mengumpulkan gigi yang satu regio dengan nomor yang berurutan. Gitu. Jadi ada waktu itu nyari terus ada dua kayaknya nggak ketemu, akhirnya beli itu. Oh berarti cara mengatasinya beli ya. Benar. Jadi ya tuh. Kalau Dokter Hera yang paling nggak disuka nih, skill lab boleh, mata kuliah boleh. Prosto sih kalau skill lab ya, karena emang berat itu, terus itu apa Kotor. ya, kotor itu. Jadi Nukang kayak ya? kayak nukang lah. Gitu. Jadi jangan heran nih kok ini mbak-mbak cantik-cantik pakai jas dokter, jas skill lab yang biasanya kalau bapak-bapak FK itu pasti pakai jas skill lab nggak sih di tempat kalian? Kalau di tempatku tuh iya, kayak mereka tuh pulang dari kampus tuh masih pakai skill lab terus bawa kotak box kita gitu. Gitu ya. Sambil bawa kufet, supaya aku nggak banget sih menurutku ya. Kalau aku lihat itu sekarang, mungkin dulu aku juga mengerjakan itu ya, pakai skill lab anak FKG nih kayak gitu ya. Awal-awal kelas juga pakai jas dokter. Aku kok asli sekarang nggak kita pakai. Kita sekarang melihatnya, ngapain sih kayak gitu. Kalau Dokter Fitri apa? Prosto juga. Yap. Iya, saya juga prosto ya. Udah nggak ada solusi nih. Banyak kerjaan. Terus masa-masa preklinik itu kan kita erat hubungannya dengan organisasi, dengan silaturahmi nih. Betul. Nah, jadi saya sudah melakukan literasi nih. Dokter Rahmat itu pernah kalau nggak salah ikut lomba PDSA. Oh iya. Dokter Hera aktif ya di organisasi ya? Iya. Dokter Fitri aktif nggak? Tidak. Dokter Fitri sama dengan saya. Jadi saya mau Saya kupu-kupu. Dokter Hera dan Dokter Rahmat ya. Oke. Kalau menurut Dokter Rahmat, seberapa penting sih organisasi ini menunjang kita selama di FKG, atau seberapa penting kita mengikuti lomba untuk menunjang kita biar kita cemerlang nih, diingat sama dosen tuh di FKG? Oke, kalau saya nih jujur ya, pada saat itu saya ikut lomba segala macam, tujuan saya Uang. hanya satu, uang. Karena saya juga pernah seperti itu, ikut timnas tuh motivasinya uang. Jadi kalau di UB dulu itu ketika kita juara di beberapa kompetisi itu kita dapat apa ya, istilah mudanya insentif lah, dari pihak rektorat dapat, dari fakultas juga dapat, dan hadiah lombanya juga kita juga dapat. Jadi ya lumayan lah bisa buat jalan-jalan. Oh jadi, dan kalau ikut lomba itu kita ini ya, sekalian jalan-jalan kan dapat Iya. dispen kan.
Jadi ini ya, selain kita dapat hiburan juga dapat uang. Motivasi pertamanya adalah uang. Dan juga pasti kita lebih ke notice lah sama dosen-dosen juga. Oh ini anak ini punya gini-gini. Akhirnya juga ketika kita ada keperluan maksudnya mengikuti lomba lebih mudah untuk didispensasi gitu. Oh, tapi Dokter Ahmad dulu ikut BEM atau Kalau organisasi seperti itu saya dulu anak Rohis. Insya Allah. Kalau Dokter Hera apa nih? Organisasinya ikut BEM atau apa? Sebenarnya kalau organisasi sih kayak BEM dan kayak Rohis gitu nggak ikut ya. Jadi saya lebih aktif di kepanitiaan. Oh, atau ikut kayak UKM kan? Di kalian ada UKM nggak sih kayak Ada. olahraga apa gitu? Aktif nggak? Oh nggak aktif juga. Tapi selalu lumayan sering ikut di kepanitiaan. Kepanitiaan apa contohnya? Sumpah. Kayak kepanitiaan baksos gitu, Oke. atau kalau di FKG UNER tuh ada yang namanya Dentin. Jadi kita ada kompetisi lomba antar SMA 1 tahun sekali. Itu saya hampir berapa tahun itu selalu jadi panitia. Oh, kalau dari acara kayak gitu tuh bukan dari UKM-nya ya. Kalau di Jember itu misalnya nih ada UKM Incisif, dia tuh tentang klinik. Misalnya kita mau ada preklinik prosto, nanti kita datang tiram tuh dari anak UKM Incisif itu. Kalau di Jember ada kayak gitu. Jadi yang kita tuh sangat erat ya dengan kakak tingkat itu, bonding kita bagus kalau di Jember. Kalau di UNER berarti enggak ya? Jadi nggak harus dari UKM itu. Enggak, biasanya kayak oprek gitu ya, open recruitment. Oh. Gitu. Sama ada saya ikut organisasi tapi non kampus. Oh, bisa ya? Bisa. Apa tuh? HMI. Apa tuh? Ya, Himpunan mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Dokter Fitri nggak ikut sama sekali. Oh, cuma biasanya ikut tuh kayak organisasi atau kepanitiaan itu di acara-acara kayak mau ada seminar. Oh. Ya, Tapi kan gitu. menurut kalian penting nggak sih organisasi atau kita tampil menunjukkan muka kita di ke netizen nih, aku loh ternyata anak FKG nih gitu. Penting nggak sih itu buat menunjang nilai kalian lah minimal, atau menunjang dokter ini jadi ingat saya gara-gara organisasi. Penting, itu ada manfaatnya kan? Penting. Jadi mungkin buat adik-adik nih ya yang lagi kuliah di FKG, jangan pulang kuliah tidur, nonton Netflix kayak gitu, jangan ya. Ikutlah organisasi meskipun hanya satu, gitu. Nggak aktif banget ya nggak apa-apa, yang penting ikut ya. Ya. Gitu. Karena itu juga kita menambah teman. Kalau sepengalaman saya sih, karena saya dulu cuma ikutnya satu ya. Karena dari dulu saya nggak pernah ikut yang banyak, karena ada kan orang itu yang bisa ikut BEM, ikut ini, semua diikutin dan dia bisa all out. Kalau saya tuh tiba-tiba yang saya ikut satu, tapi saya bakalan total nih di sini, gitu. Itu menurut saya dengan saya ikut itu tuh jadi waktu koas tuh mempermudah saya di dokter yang mengajar waktu di stase itu. Jadi kayak kamu lagi waktu skripsi, ayo ikut penelitian saya, itu ya dapatnya dari UKM itu gitu. Oh iya bisa. Karena udah dicap rajin misalnya kayak gitu, rajin kayak subuh. Sampai sekarang masih rajin kok. Oh iya ya. Kalian skrip preklinik sudah, terus sekarang di preklinik itu kan ujungnya kita adalah skripsi. Kita lepas dari preklinik ke masa klinik itu adalah penentunya adalah menyelesaikan skripsi. Kalau tips memilih judul skripsi dari Dokter Ahmad dulu deh.